Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang seorang wanita tercantik sepanjang sejarah, yang kecantikan dan keelokan budi pekertinya, bahkan melebihi para bidadari surga. Siapakah dia? Dia bukanlah Ratu Saba, Ratu Elizabeth, Ratu Cleopatra, apalagi artis ternama. Lalu, siapa? Dia adalah Siti Saroh, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dikenal sebagai wanita tercantik sepanjang sejarah, yang kecantikan dan keelokan budi pekertinya, bahkan melebihi para bidadari surga. Namun, kecantikan dan kebijaksanaan Saroh bukan hanya sekadar sifat lahiriah semata, melainkan juga akhlak yang terpuji dan keberanian dalam menghadapi rintangan hidup. Saroh dianggap sebagai prototipe wanita sholehah yang merupakan calon penghuni surga. Bahkan para ulama mengungkapkan bahwa keadaan para wanita penghuni surga lebih baik daripada para bidadari surga. Sebagaimana nama Siti Saroh disebut dalam Al-Quran Surat Al-Hud ayat 71-72 dalam kitab tafsir Al-Wasitalit Tantowi ditulis silsilah leluhurnya, yakni Saroh binti Haran binti Nahur bin Syarj bin Ra'au bin Fali. Siti Saroh terhitung masih saudara dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Penjelasan yang sama juga ditulis dalam tafsir At-Tabari. Dan ada pendapat terkuat para ulama, menurut Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa keadaan para wanita penghuni surga lebih baik daripada bidadari surga, termasuk dalam sifat dan karakteristik lahiriahnya. Selanjutnya ahli tafsir Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa wanita dunia yang menjadi penghuni surga lebih cantik dan lebih menarik karena amal baik mereka ketika hidup di dunia. Berbeda dengan para bidadari surga yang memang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surgamu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah kehidupan Saroh yang penuh dengan keindahan dan kebijaksanaan, membuat para bidadari surga pun cemburu akan kecantikan dan keelokan budi yang dimilikinya. Dalam satu kisah kehidupan Siti Saroh juga terkait dengan Nabi Ibrahim, suaminya. Pada suatu waktu, Nabi Ibrahim membawa istri dan saudaranya, Nabi Lut alaihissalam, melintasi Mesir. Perjalanan ini membuat penduduk Mesir heboh, sehingga terdengarlah kehebohan itu sampai ke pejabat istana. Raja Mesir kala itu, Amr bin Amru al-Qais bin Mailun, yang dikenal zolim dan suka bermewah-mewahan serta gemar mempermainkan wanita, mendapat kabar dari orang istana. Mereka melaporkan kepada sang raja, bahwa telah datang seorang wanita ke negeri tuan hamba yang tidak pantas, kecuali hanya untuk tuan hamba. Mendengar hal itu, raja langsung memerintah untuk mengundang Nabi Ibrahim sebagai pembawa rombongan. Nabi Ibrahim lantas menghadap pada Raja Mesir itu, setelah sampai di istana. Raja Mesir terperangah,
berdecak kagum dan sangat tergila-gila pada Siti Saroh karena kecantikannya, dan lantas bertanya, "Siapa wanita yang bersama kamu ini?" Ibrahim menjawab, "Saudariku, Tuan." Ibrahim terpaksa berdusta dan mengaku bahwa Siti Saroh adalah saudaranya agar tidak membahayakan nyawanya. Lalu tanpa basa-basi, Raja menyuruh Ibrahim pulang, dan menahan Siti Saroh untuk tetap tinggal di istana. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah rahimahullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Pertama, perkataannya ketika diajak untuk beribadah kepada berhala Tuhan mereka, dan Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya aku sakit." Kedua, perkataannya yang mengatakan, sebenarnya patung inilah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Ketiga, perkataannya tentang Siti Saroh, "Sesungguhnya dia saudaraku." Hadits riwayat Bukhari. Setelah kepulangan Nabi Ibrahim, Siti Saroh ditempatkan di sebuah kamar yang mewah dan dikenakan pakaian indah. Namun, Siti Saroh tetap dikenang karena kecantikan dan keelokan budi pekertinya yang melebihi karakteristik lahiriah para bidadari surga. Sesampainya di rumah, Nabi Ibrahim langsung bermunajat kepada Allah. Ia meminta perlindungan Allah atas istrinya, kemudian ia bertawakal kepada Allah atas apapun yang akan terjadi. Sementara di istana, Siti Saroh diliputi ketakutan dari kejahatan raja yang zalim itu, dan ia bermunajat kepada Allah. "Ya Allah, sungguh aku telah beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku telah menjaga kemaluanku kecuali hanya kepada suamiku. Maka janganlah engkau menjadikan orang kafir ini menguasai diriku." Dan permintaannya dikabulkan Allah. Singkat cerita, Raja Mesir yang sudah tidak bisa menahan diri karena pesona Siti Saroh, dengan serta-merta ia mencoba mendekati untuk menjamah Saroh. Ketika tangan Raja berniat meraba Sarah, apa yang terjadi? Tangan sang Raja mendadak kaku. Seolah ada sesuatu yang besar menghalangi dan menahan tangannya sehingga tidak bisa digerakkan. Sang Raja pun menjadi heran dan berkata kepada Siti Saroh, "Hei, menagapa dengan tanganku?" Sembari memerintahkan kepada Saroh, "Kamu berdoalah kepada Tuhanmu agar tanganku kembali bisa digerakkan, aku tidak akan menyakitimu." Dalam keadaan ketakutan, Siti Saroh pun memanjatkan doa, dan serta-merta tangan sang raja bisa digerakkan seperti terbebas dari belenggu. Namun, rupanya raja berbohong, dan kembali dia mencoba meraba Saroh, dan seketika itu pula tangannya kembali lumpuh. Raja Mesir itu kebingungan dengan apa yang dialaminya, lalu dia pun kembali berkata, "Sekarang kamu minta lagi kepada Tuhanmu agar membebaskan tanganku, dan aku berjanji tidak akan lagi mengusikmu." Lalu, untuk kedua kalinya tangan raja bisa dibebaskan, setelah Siti Saroh meminta dan berdoa. Tanpa ada rasa bersalah, rupanya sang raja semakin penasaran dan tidak yakin dengan apa yang terjadi. Maka untuk yang ketiga kalinya dia mendekati seraya mengulurkan tangannya untuk meraba Saroh. Dan lagi, mendadak tangan raja menjadi kaku dan lumpuh. Dia pun menjadi panik dan berteriak-teriak ketakutan serta memanggil para pengawal. Para pengawal segera berdatangan dan mendapati rajanya yang tergolek lemas. Dalam kepanikannya, sang raja memerintahkan pengawalnya, "Suruh dia bebaskan aku dan bawa pergi dia dari istana." "Apa yang kalian bawa? Dia bukan manusia, dia penyihir." Akhirnya, Siti Saroh pun diantar para pengawal kembali ke rumahnya dan bertemu suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum keluar dari istana, Siti Saroh diberi banyak hadiah,
Termasuk di antaranya adalah seorang budak perempuan yang bernama Siti Hajar. Hari pun berlalu. Hingga pada suatu hari, Sarah meminta Nabi Ibrahim agar memperistri Siti Hajar. Hal ini disebabkan Sarah merasa sudah tidak bisa mempunyai anak, telah bertahun-tahun menikah dengan Nabi Ibrahim. Dari pernikahan dengan Siti Hajar itulah, maka lahir seorang anak laki-laki, yang juga mendapat amanah Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Selang beberapa waktu, terjadi hal yang mengejutkan, bahwa pada akhirnya Siti Sarah juga mengandung dan melahirkan seorang anak laki yang juga diamanahkan Allah untuk menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Selanjutnya pada kemudian hari, Nabi Ishak memiliki anak, yang juga seorang nabi, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Dari keturunan Nabi Yakub, lahirlah seorang anak, yang dikenal ketampanannya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian kisah wanita tercantik di dunia dan berakhlak mulia, yang melahirkan keturunan nabi dan rasul. Dan dapat kita ambil kesimpulannya, kisah kehidupan Siti Sarah adalah inspirasi bagi kita semua untuk menjadi wanita sholehah yang memiliki kecantikan fisik dan akhlak yang terpuji. Kita bisa belajar dari kisahnya tentang pentingnya mengembangkan akhlak yang baik dan berusaha menjadi pribadi yang tangguh dan berani dalam menghadapi rintangan hidup. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya. Adakah di antara kita dirahmati Allah dengan kecantikan dan akhlak yang mulia seperti sosok dalam kisah ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.